Apa visi ibu-ibu untuk mendidik generasi? Contohlah istrinya Imran. Istri Imran, ibunya Maryam, dia berkata di dalam Al-Quran, diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan begitu indahnya. Idh qalat imra'atu Imrana inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dhakaru kal untha wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim. Apa visinya istri Imran? Inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Ya Allah, aku telah bernazar, aku telah mewakafkan kandungan yang ada di dalam perutku ini muharraran, untuk menjadi pengabdi di Masjidil Aqsa, untuk jadi merbot masjid. Saya mau tanya, ada ibu-ibu di sini yang lagi hamil punya cita-cita anaknya jadi merbot masjid? Gak mau, Pak. Emangnya anak gue mau makan apa? Merbot masjid katanya. Merbot masjid berapa gajinya, Bos? Ibu-ibu sudah berharap anaknya nanti pengen jadi ini, pengen jadi ini, pengen jadi ini, cita-citanya ya. Tapi tidak ada yang mikir siapa yang akan jadi merbot masjid. Maksudnya merbot di sini apa? Luas, bukan hanya tukang bersih, tukang ngepel, bukan. Merbot itu, Masjidil Aqsa itu artinya dia yang mengelola, dia yang mengatur syiar, dia yang membuat strategi, dia membuat rencana-rencana dakwah, dan itu diperlukan orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas. Jadi merbot masjid itu DKM zaman sekarang, merbot masjid zaman sekarang itu nggak boleh pendidikannya rendah. DKM itu harus apa? Doktor. Betul. Jadi kalau ada anak ibu doktor, insinyur, sarjana hukum, suruh anak-anak bapak dan ibu suruh jadi pengurus masjid. Supaya apa? Masjidnya hebat, masjidnya makmur. Kalau masjidnya DKM-nya orang nggak lulus sekolah, bagaimana mau mengatur masjid? Bagaimana mau mengatur, mengelola ekonomi masjid? Itu perlu orang cerdas ngatur ekonomi, bikin koperasi, bikin minimart, apa tadi? Bikin macam-macam, bikin supermarket kalau bisa, bikin klinik, harus dokter. Mana bisa klinik nggak ada dokter? Ayo anak-anak kita dimanapun mereka berkiprah bekerja, dia harus jadi pengurus masjid. Insya untuk apa? Memakmurkan masjid, karena masjid ini pusat kaderisasi umat Islam. Seperti Rasulullah mengkader sahabat-sahabatnya di masjid. Mereka lah penegak-penegak, pemegang panji-panji Islam yang memuliakan Islam, dicatat di dalam Al-Quranul Karim. Maka kita harus menjadi ibu, harus punya visi bagaimana melahirkan, mendidik anak-anak kita itu mereka menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Ini cita-cita, ini visi Bapak Ibu semua. Ini kalau tidak ada peran ibu-ibu, emak-emak untuk mendidik generasi yang akan datang menjadi calon-calon pemimpin yang saleh, ini berat rasanya Indonesia akan bangkit dari keterpurukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim
wa barik wa karrim ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala hadihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang saya hormati, sama-sama kita muliakan Ketua Umum Pimpinan Cabang Aisyah Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar beserta seluruh jajarannya dari jajaran eselon 1 sampai 3. Ada eselonnya ya? Ada. Yaitu ketua-ketua bidang eselon 1, ketua-ketua majelis eselon 2, ketua ortom eselon 3. Jadi tadi kata Ibu Ketua, Muhammadiyah Aisyah ini punya struktur hierarkis, tidak bisa main-main. Di Muktamar Muhammadiyah, kalau ada yang main-main beli suara, ya, kalau ada yang beli suara muktamirin, itu laporkan saja. Yang saya hormati Ketua Muhammadiyah Kecamatan Kuok, kalau ada, karena ibu-ibu semua di sini ya. Alhamdulillah. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, Aisyiyat yang insya Allah mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Bersyukur kehadirat Allah dengan kita mengucapkan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kita, menciptakan dua orang tua kita, menciptakan nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, yang menciptakan alam semesta, bumi beserta isinya untuk kepentingan kemaslahatan kita semua selaku hamba Allah, yang menciptakan matahari sehingga ada pergantian malam dan siang, yang menciptakan bulan sehingga terjadi pergeseran cuaca. Biasanya saya kalau safari dakwah ke Riau ini panas, dipanggang dari atas dan juga dipanggang dari bawah. Tapi alhamdulillah, saya sekarang kesempatan setelah pandemi COVID-19 bisa kembali lagi safari dakwah di Riau ini di bulan Desember. Bulan Desember ini musim penghujan,
rasanya adem dari kemarin sore jalan, dari kemarin siang sampai kemana kemarin, ke Ujung Batu, lanjut lagi ke Kecamatan Kepenuhan, Rokan Hulu. Tadi pagi dari Kepenuhan Rokan Hulu menuju Kampar, menuju Kuok. Semuanya alhamdulillah adem, ayem, tentrem, selamat, lancar. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita berselawat salam untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, pagi ini yang bergembira menjelang subuh kebanyakan bapak-bapak, kaum laki-laki. Kenapa? Karena habis nonton Piala Dunia. Betul? Walaupun tidak semua, tapi rata-rata nonton, nobar. Maroko melawan Portugal dan Prancis lawan Inggris. Alhamdulillah, timnas negara Eropa pendukung LGBT semuanya kalah. Alhamdulillah, pulang kampung lu sono, angkat koper. Betul? Alhamdulillah, yang kedua, negeri muslim yaitu Al-Maghrib, Maroko, menang, melaju ke semifinal. Alhamdulillah. Kata bapak-bapak, menang dan kalah itu biasa. Betul? Yang luar biasa ini, yang selalu menang adalah ibu-ibu. Gak mau kalah ibu-ibu itu. Betul? Kalau marah-marah sama bapaknya, tidak ada itu mau kalah, ada saja alasannya. Jadi bapak-bapak, kalau dengar ibu-ibunya marah atau dimarahin, apa yang paling bagus? Bersabar, diam, pura-pura nggak dengar, tapi dengerin ya. Dia tahu nanti itu Pak, kalau kita nggak dengerin, tahu dia makin marah dia itu. Ini ibu-ibu marahnya sekali, tapi efeknya sampai 2 minggu. Betul? Jadi menang kalah dalam sepak bola ini biasa. Ya. Yang hebat luar biasa itu ibu-ibu yang tidak pernah mau kalah, selalu inginnya menang. Takbir. Ini ibu-ibu, masya Allah. Di mana-mana pengajian ibu-ibu, apalagi di Jakarta, selalu ramai. Tidak hanya acara-acara hari besar Islam, tapi pengajian mingguan, pengajian bulanan, ini luar biasa. Maka kebiasaan baik, kita menuntut ilmu, niat kita datang untuk talabul ilmi, niat kita datang untuk merajut kebersamaan, merajut ukhuwah, untuk kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama jaga semangat seperti ini dan kita wariskan nilai-nilai semangat untuk menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu, hadir untuk merajut kebersamaan, bukan hanya antar sesama warga Aisyah, tapi juga antar sesama umat Islam. Alhamdulillah, Aisyah sudah menyelenggarakan muktamarnya yang tertinggi dan sudah terpilih
Kemarin pimpinan yang baru, ketua umum dan sekretaris umum yang baru, begitu pula baru kemarin beberapa hari lalu pemudi-pemudi Aisyah yang organisasinya namanya itu apa? Nasiatul Aisyah. Alhamdulillah juga telah berhasil sukses menyelenggarakan muktamarnya dan terpilih ketua pimpinan yang baru. Alhamdulillah. Aisyah ini nisbatan ila zaujatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nisbatnya Aisyah itu kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ini wanita yang mulia, Siddiqah bintis Siddiq, wanita yang jujur, wanita yang benar, wanita yang menjaga kehormatannya, putri daripada sahabat besar yang paling dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka ketika Nabi ditanya oleh Amr bin As radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, siapa di antara wanita yang paling engkau cintai?" Aisyah, kata Nabi. Kalau di antara laki-laki, siapa yang paling dekat, paling kau cintai? Abuha, bapaknya, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka ibu-ibu Aisyah harus memiliki semangat perjuangan, pengorbanan untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk umatnya, meneladani siapa? Istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidah Aisyah binti Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anha. Radhiyallahu anhuma. Kalau nyebut dua-duanya radhiyallahu anhuma. Anak dan bapak sama-sama sahabat. Apalagi ini istri dan mertuanya Nabi, maka kita menyebutnya radhiyallahu anhuma. Sama dengan Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma, istri Nabi namanya Hafsah, kemudian mertua Nabi yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini sejarah yang tidak boleh kita lupakan. Nisbat, kalau Muhammadiyah kaum laki-lakinya nisbatan ila Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menisbatkan dirinya sebagai pengikutnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka saya perempuan di Muhammadiyah itu nisbatnya kepada istri Rasulullah, yaitu Aisyah binti Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anha. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kaum perempuan ini memiliki rekam jejak yang bagus di dalam Al-Quran. Kalau kita buka ayat-ayat Al-Quran, lembaran-lembaran mushaf Al-Quran, begitu banyak kisah-kisah tentang wanita-wanita hebat. Mulai dari Imra'atu Imran, istrinya Imran, yang melahirkan seorang putri yaitu Maryam alaihassalam. Maryam yang suci, yang perawan, melahirkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala nabi yang agung, nabi besar, yaitu Nabi Isa alaihis salam. Kisah Alu Imran, keluarganya Imran. Kisah tentang Maryam, anaknya
pasangan Imran dan istrinya, dan kisah kelahirannya Nabi Isa alaihi salam ini banyak disebutkan, diungkap di dalam Al-Quranul Karim, mulai dari surat Ali Imran, kemudian surat Maryam, kemudian ada lagi disinggung di dalam surah Al-Anbiya dan surat-surat lainnya. Ini sekarang bulan apa? Bulan Desember apa Desember? Kalau orang Batak bilang Desember, kalau orang Melayu Desember juga sama. Ini bulan Desember, selalu kita disibukkan dengan pertanyaan. Ini pertanyaannya tiap tahun. Pak Ustadz, boleh tidak kita bertoleransi dengan tetangga, dengan umat Kristiani? Mereka merayakan hari Natal, kemudian kita ikut meramaikan. Ada yang ikut sholawatan. Halo? Woi, bikin sholawat lagu gereja. Hah? Sholatullah salamullah. Aduh, jangan diikut ya. Ya, walaupun isinya selawat, tapi iramanya, gayanya itu ngikuti irama nyanyian misa gereja khas Natal, itu tidak boleh kita campur aduk. Ibarat kata, kalau kita mencampur adukkan salawat Nabi itu ibadah jatuhnya, betul? Sebab itu perintah Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ibadah yang paling gampang dapat pahala salawat. Tapi jangan bilang salawat lebih wajib daripada sholat 5 waktu. Ada yang ngomong begitu? Hah? Kalau menurut ibu nggak ada, tapi ada penceramah yang ngomong begitu. Hah? Ya. Ada yang bilang begitu, sholawat lebih wajib daripada sholat 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu itu rukun Islam. Kalau baca sholawat bukan rukun Islam, jadi jatuhnya lain. Ini fardu, ini sunnah. Ketika kita diperdengarkan nama Nabi Muhammad, disebut nama Nabi Muhammad, maka kita hukumnya ada yang menyatakan wajib, ada yang menyatakan sunnah untuk mengucapkan salawat salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mencampur adukkan redaksi salawat dengan lagu irama Natal gereja, ini akan menimbulkan kesamaran, akan menimbulkan kesimpang siuran. Ini lagu gereja keselawatan. Padahal Allah sudah berfirman, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur aduk antara yang hak dengan yang batil. Salawat itu hak, sementara nyanyi-nyanyian ala umat non muslim itu tidak boleh dilantunkan oleh orang Islam. Kalau dia melantunkan lagu irama yang mengajarkan dan yang menyebarkan nilai-nilai syirik kepada Allah, sementara kita bersalawat kepada Nabi SAW, itu adalah syiar untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka antara tauhid dan syirik tidak bisa
Ketemu ibarat minyak dengan air, ibarat Tom dengan Jerry. Ada Tom and Jerry di film anak-anak akur? Tidak ada. Ibarat minyak babi dikasih merek cap ontak. Ada yang begitu? Nggak ada ya. Nauzubillah min. Nggak boleh kita campur-campur. Salawatan atau salawat kepada Nabi, ya kita punya iramanya sendiri yang sesuai dengan jati diri kita umat Islam. Lagu-lagu gereja ya itu menyesuaikan dengan ciri khas mereka, langgamnya mereka. Masing-masing punya jalur, punya treknya sendiri. Jangan dicampur-campur. Yang kedua, ada pertanyaan, Pak Ustadz, boleh nggak kita ikut memberikan ucapan selamat? Kalau orang Muhammadiyah, orang Aisyah itu harusnya taat dan tunduk kepada fatwa tarjih. Betul? Apa fatwa tarjih? Mengatakan bagaimana? Ada yang tahu? Ada yang tahu fatwa tarjih? Di antara poin-poinnya, jangan kita menyelenggarakan atau melakukan hal-hal yang subhat, yang tidak jelas antara halal dan haramnya. Hal-hal yang subhat, yang samar-samar itu, kata Nabi, harus dijauhi. Famanittaqas syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdih. Siapa orang yang menjauhi perkara-perkara subhat yang enggak jelas, apakah ini jelas-jelas haram atau halal, tidak tahu. Maka siapa yang menjauhi, menjaga dirinya dari perkara subhat, maka Nabi SAW mengatakan faqad istabra'a li dinihi wa irdih, maka sungguh dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Maka orang Islam nggak boleh makan harta subhat, nggak boleh makan makanan atau minuman yang subhat. Maka orang Islam nggak boleh bekerja di tempat-tempat yang subhat. Apa di antara perkara yang subhat dalam fatwa majelis tarjih, fatwa tarjih? Itu disebutkan di antara perkara yang subhat yang mestinya kita hindari sebagai muslim, sebagai warga Muhammadiyah, di antaranya adalah memberikan ucapan selamat hari raya kepada umat non-muslim. Apakah itu bukannya intoleran, Pak Ustadz? Kalau Ustadz, ibu-ibu Aisyah tidak mengucapkan selamat hari raya, apakah kemudian kita jatuhnya melakukan tindakan intoleran? Apakah kemudian kita lalu dicap sebagai radikal? Apakah kita dicap sebagai kaum fanatik? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah dulu Buya Hamka menulis dalam tafsir Al-Azhar, menceritakan, dan salah satu buku beliau Dari Hati ke Hati judulnya, itu menceritakan pengalaman seorang ulama Muhammadiyah anggota Masyumi di Jakarta, Kiai Haji SS Jam'an. Siapa namanya? SS Jam'an. Beliau ini pendiri sekolah muallimat untuk Muhammadiyah di Jakarta, di Senen, Jakarta Pusat.
Ibu saya dulu lulusan sekolah itu. Alhamdulillah. Ceritanya pernah tahun 61 Kiai SS Jam'an ini diundang oleh Bung Karno untuk menyampaikan ceramah Maulid Nabi di Istana Negara. Cuma beliau sakit, nggak sanggup untuk pergi berjalan, tidak bisa nguzur. Dan qadarullah Kiai Jam'an ini kemudian menunjuk, ini bukan untuk saya bangga-bangga ya, untuk tahadus bin ni'mah, menunjuk ibu saya untuk ceramah di Istana Negara menggantikan beliau. Itu tahun 60-an ya, itu riwayatnya begitu. Sehingga ketemu sama bapak saya, karena bapak saya tugasnya antar jemput mubalik. Dulu kerjanya di Kementerian Agama, jadi cinta bersemi di situ ya. Alhamdulillah. Bapak saya dulu lulus SMA-nya di Jogja Muhammadiyah. Hijrah ke Jakarta, orang Kalimantan Barat, orang Melayu, suku Melayu dia. SMA-nya di Jogja, di Kauman. Kemudian setelah itu kuliah di UIN IAIN Jakarta dulu, sambil bekerja, direkrut di Kementerian Agama. Apa tugasnya? Kalau hari-hari besar Islam, acara-acara di istana, nah, dia itu sebagai apa? Sebagai panitia atau sebagai yang apa, akomodasi antar jemput penceramah ya. Jadi KSS Jam'an ini, kembali lagi, beliau ini orang yang sangat alim. Di zaman-zaman itu sudah Bung Karno sudah menerapkan demokrasi terpimpin, Nasakom, ideologi nasionalis agama dan komunis. Komunis PKI memanfaatkan Nasakomnya Bung Karno itu untuk menghegemoni, untuk menguasai negara, untuk mencengkram negara dengan dalih aku Pancasila. Jadi yang namanya DN Aidit itu ketua umum Politbiro CC PKI di Indonesia, dia nulis buku judulnya Aku Pancasila. Jadi PKI itu ingin memonopoli tafsir Pancasila, tidak mau mengakui sila ketuhanan yang Maha Esa. Dia pengennya ketuhanan yang berkebudayaan ya, ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi bukan ketuhanan yang Maha Esa, tauhid dalam pengertian agama Islam. Maka KSS Jam'an, tulis Buya Hamka, beliau dalam pengajian di salah satu rumah keluarga menjelaskan ayat tentang memurnikan tauhid yang ada di dalam surah Al-Kahfi. Ya, kalau kita baca surat Al-Kahfi ayat yang pertama itu sangat jelas. Di rangkaian surat Al-Kahfi halaman-halaman pertama itu ada ayat tentang larangan berbuat syirik kepada Allah ya, yaitu ayat yang menyatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yundziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang menyatakan bahwasanya Allah mengambil seorang putra. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim. Mereka yang mengatakan seperti itu, mereka tidak memiliki ilmunya tentang yang hak. Tidak pula orang tua mereka. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadziba. Hafal surat Al-Kahfi? Hafal? Nah,
Kalau ciri orang Muhammadiyah itu hafal surat Al-Kahfi. Kalau ciri orang NU hafal surat Yasin. Kan gampang. Betul? Iya. Karena malam Jumatnya, hari Jumatnya Muhammadiyah bacanya surat Al-Kahfi. Kalau orang NU bacanya surat Yasin. Kalau tiap malam Jumat dibaca, masa dah hafal sampai sekarang? Woi, woi, bu, kebangetan kalau dah hafal surat Al-Kahfi. Maka ibu-ibu Aisyah harus ada program nih, Bu Ketua. Nasihatul Aisyah juga, anggotanya semua harus wajib hafal surat Al-Kahfi. Siap? Siap? Setiap pengajian setoran 2 ayat, 1 ayat. Ya? Nanti sampai 100 ayat, 100 kali pertemuan udah hafal. Biasanya hafal ayat yang pertama dihafal, besok mau ulang lagi udah hafal. Ya. Makanya kalau mau menghafal memang harus di usia masih muda. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan ada. Tidak di Indonesia, tidak di luar negeri, negeri-negeri muslim yang lain, ada ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah tua ikut khataman Al-Quran, hafal 30 juz. Alhamdulillah. Kalau konsisten, kalau punya niat tekad yang kuat, insya Allah. Wa yundhiral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba. Sungguh berat, besar dosa ucapan yang keluar dari mulut-mulut mereka. Iyaquluna illa kadhiba. Mereka tidak lain mengucapkan kecuali kedustaan. Nauzubillah min dzalik. Nah, ayat ini dijelaskan, 2 ayat ini dijelaskan oleh Kiai Jam'an tentang pentingnya menjaga tauhid, menjelaskan tentang kesesatan orang-orang Nasrani, karena disebutkan di dalam Al-Quran, setiap hari kita baca di dalam salat kita, wajib hukumnya baca surat Al-Fatihah. Kita mohon diberikan petunjuk ke jalan yang lurus, ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan yang lurus adalah jalan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala, yaitu para nabi, siddiqin, syuhada, dan salihin, yang kisah mereka banyak disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah, dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Siapa yang dimurkai oleh Allah? Siapa yang dinyatakan sesat oleh Allah? Para sahabat bertanya, al-Yahudu wan Nasara ya Rasulullah, apakah mereka kaum Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Qala faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Maka kalau kita baca surat Al-Fatihah itu, kita baca tentang sejarah, baca tentang sejarah tauhid sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa, yang diselewengkan oleh umat-umat kaum terdahulu, kemudian dikembalikan lagi kepada fitrah tauhid yang benar sesuai dengan ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Setelah ada penyimpangan dari ahlul kitab, mereka percaya beriman kepada Allah, tapi imannya kepada Allah rusak. Yahudi rusak imannya kepada Allah. Kenapa? Karena menganggap mereka satu-satunya bangsa yang bertuhan. Tuhan itu milik mereka. Tuhan itu sifatnya nasional, bukan internasional, bukan universal. Tuhan itu hanya untuk kaum Yahudi. Ini yang membuat Allah murka kepada Yahudi. Yang kedua, kenapa Yahudi dimurkai oleh Allah? Karena mereka tahu ilmunya, tetapi mereka tidak mengamalkan, bahkan menutup-nutupi kebenaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang kedua, kenapa ad-dallin itu ditafsirkan oleh baginda Rasulullah sebagai umat Nasrani? Karena mereka menyimpang. Mereka percaya beriman kepada Allah, tapi imannya juga rusak. Kenapa? Karena percaya kepada 3 oknum yang menjadi Tuhan. Nah, ini yang dijelaskan oleh Kiai Jam'an. Al-Quran ini salah satu fungsinya adalah memberi peringatan kepada mereka yang mengatakan bahwasanya Allah itu mengambil seorang putra sebagai anak Tuhan. Itu adalah dosa yang berat, dosa yang besar keluar dari mulut-mulut mereka. Sampai beratnya ucapan itu, Allah berfirman dalam surah Maryam, takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir saja langit itu pecah, bumi terbelah, gunung-gunung hancur berantakan. Kenapa? Karena mereka mendengar ada ucapan yang mengatakan bahwa Allah punya anak. Ini ayat harus diketahui oleh kaum muslimin. Jadi kita tidak boleh ikut-ikutan latah. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Silahkan saudara-saudaraku umat Kristiani merayakan Natalnya, silahkan umat yang lain merayakan hari rayanya, Waisakkah, apakah inikah, macam-macam. Silahkan merayakan hari nyepinya untuk umat Hindu. Tapi kami tidak ikut-ikutan, tidak ikut masuk dalam upacara ritual kalian, dan kami tidak menyatakan selamat untuk hari raya kalian. Kenapa? Karena agama Islam ini telah menggariskan mana yang tauhid, mana yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya toleransi. Jadi toleransi bukan kebablasan. Toleransi bukan diisi dengan hal-hal yang maksiat kepada Allah, melanggar aturan-aturan syariat Allah, melanggar akidah. Tapi toleransi adalah membiarkan kita berbeda, menghormati, menghargai satu sama lain, apapun pemeluk agamanya yang berbeda-beda, dan kita bisa bekerja sama dalam urusan-urusan perkara sosial atau muamalah. Maka setelah dijelaskan seperti oleh Kiai Jam'an, ternyata ada yang nguping. Seorang pemuda Kristen nguping, memata-matai, karena memang zaman itu begitu. Kalau ada penceramah, mubalik, kiai, ya, menjelaskan tentang kebenaran agama Islam, dianggap sebagai kontra revolusi, dianggap sebagai anti Pancasila. Bahkan Buya Hamka sampai menulis dengan gemas, kalau begitu kita umat Islam ini nanti dilarang untuk menjelaskan isi daripada surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu, karena dianggap menyinggung akidah umat agama lain. Nah, kalau kita tidak menjelaskan isi surat Al-Ikhlas, lalu bagaimana? Apa kita hapus surat Al-Ikhlas dari Al-Quran? Tidak mungkin. Hasyalillah, na'udzubillah. Maka yang benar adalah praktek keberagamaan kita. Toleransi itu yang harus kita junjung tinggi. Tapi toleransi dalam urusan-urusan perkara sosial, kerjasama, kerja bakti, posyandu, vaksinasi, ayo kerjasama.
Kemudian kerjasama lagi dalam masalah-masalah kepemerintahan, masalah ekonomi, kita saling hormat menghormati, jangan saling mengganggu. Tapi kalau dalam urusan akidah, ya lakum dinukum waliyadi. Loh Pak Ustadz, berarti muamalah itu termasuk pernikahan? Boleh dong kalau begitu, pernikahan beda agama. Perempuan muslimah menikah dengan laki-laki non muslim, apakah dia musyrik atau ahli kitab? Itu bukan muamalah sosial, karena pernikahan di dalam agama Islam itu adalah bagian dari ibadah. Ada ijab qabul, ada syarat harus agama. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min, wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, wala abdum mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Itu surat Al-Baqarah 220. Jangan laki-laki muslim menikah dengan wanita musyrik. Lebih baik hamba sahaya yang hitam legam, jelek, tapi dia berislam, dia beriman, itu lebih baik untuk kalian nikahi. Demikian pula para wali apa? Wali nikah, orang tua tidak boleh menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki musyrik. Ini ayat Al-Quran. Sampai mereka beriman kepada Allah. Kalau mereka mau beriman, mereka masuk Islam, maka baru boleh dia mengawini anak perempuan kita. Jadi jangan karena dalih kebebasan, hak asasi manusia harus dihormati, harus dijaga, harus dibela, lalu kemudian kita membenarkan perkawinan beda agama. Padahal di dalam surat Al-Mumtahinah juga Allah Ta'ala telah berfirman, la hunna hillul lakum wa la hum yahilluna lahun. Mereka orang-orang kafir tidak halal untuk menikah dengan wanita-wanita muslimah, dan wanita muslimah juga tidak halal untuk dinikahi oleh orang-orang kafir. Ya. Ini jangan dilanggar, jangan alih kebebasan HAM, ya. Dikit-dikit HAM, ya. Pernikahan beda agama HAM, ya. Ini HAM yang melanggar hak Allah. Allah tidak ingin, Allah mengharamkan umatnya, hambanya yang beragama Islam, terutama perempuan muslimah, itu dinikahi oleh orang musyrik dan ahlul kitab. Itulah orang kafir menurut Al-Quran. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, ya. Allah nggak ridho. Kenapa? Karena posisi muslimah yang menjadi istri itu dikuasai oleh suaminya yang non muslim. Islam tidak boleh tunduk berada di bawah kekuatan orang kafir. Walay yaj'alallahu lil mu'minin 'alal walay yaj'alallahu lil kafirin 'alal mu'minina sabila. Itu ayatnya. Allah tidak akan ridha membiarkan, menjadikan orang-orang kafir untuk menguasai jalannya orang-orang yang beriman kepada Allah. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Tahu batasan toleransi, mana yang toleransi, mana yang bukan? Toleransi adalah bagian dari akidah Islam. Kita menghormati keberagamaan, ibadahnya umat di luar Islam. Kita persilakan mereka beribadah sesuai dengan agama masing-masing, dengan tidak mencampur adukkan antar satu agama, satu ritual dengan ritual agama lain. Itulah yang namanya
Kalau kita mencampur adukan ajaran agama, kalau kita melanggar hak-haknya Allah, kita membenarkan perkawinan beda agama, hati-hati. Ini jatuhnya bukan lagi toleransi yang dibenarkan oleh syariat agama Islam, tapi jadinya toleransi. Betul apa betul? Betul apa betul? Jangan kebablasan, ya. Insya Allah. Nah ini, jadi di dalam Al-Quran itu banyak kisah-kisah tentang wanita-wanita hebat, mulai dari istrinya Imran, mulai dari Maryam yang melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Ada lagi disebutkan istrinya Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka disebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran 23, innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Sungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh sebagai individu, dan Allah memilih keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Mereka kedudukan derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, berada di atas kedudukan rata-rata orang beriman. Alhamdulillah. Itu disebutkan. Ada disebutkan dalam kisah Al-Quran tentang Zulaikha, istri pembesar Mesir yang kemudian tadinya dia bermaksiat kepada Allah, menzalimi Nabi Yusuf, lalu kemudian dia bertaubat dan jadi wanita yang saleh. Ada disebutkan tentang sosok pemimpin Ratu Negeri Sabah. Ratu Negeri Sabah yang kemudian menyerahkan diri, takluk dan tunduk kepada kekuasaan kerajaannya Nabi Sulaiman alaihi salam. Ini ratu yang hebat, dipuji di dalam Al-Quranul Karim kepemimpinannya. Dia mendapatkan surat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Jadi banyak kisah-kisah perempuan-perempuan hebat di dalam Al-Quran. Termasuk kisah perempuan hebat itu secara isyarat disinggung ketika berbicara tentang Ashabul Ukhdud. Ya. Ashabul Ukhdud. Kalau tidak ada ibu yang hebat yang menjaga tauhid buat anak-anaknya, mungkin kisah Ashabul Ukhdud ini tidak bisa kita temukan di dalam Al-Quran. Nah, Bapak Ibu hadirin bahkan Allah Subhanahu wa taala, waktu kita sekarang menunjukkan pukul 11.55. Ini azan zuhur jam berapa, Pak? 12:12. Oke. Saya sampai selesai 12. Nanti silakan kalau yang ada yang ingin bertanya sampai pukul 12.12. Insya Allah. Nah, apa tugas peradaban seorang ibu, tugas peradaban kaum wanita di zaman now, di zaman sekarang, terutama untuk kebangkitan Indonesia, kebangkitan dunia Islam? Satu tugas yang paling mulia yang harus diemban oleh kaum wanita adalah mendidik generasi. Apa visi ibu-ibu untuk mendidik generasi? Contohlah istrinya Imran. Istri Imran, ibunya Maryam, dia berkata di dalam Al-Quran, diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu indahnya, inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Idh qalat imra'atu Imrana
Inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasy syaithanir rajim. Nah, ini ayat-ayat tentang perempuan, tolong dihafal ya. Tolong ini ibu-ibu Aisyah bikin kurikulum ayat Quran, mana ayat-ayat yang bicara tentang perempuan, dikaji tafsirnya, dipelajari kandungannya, dan setelah itu dihafal ayat-ayatnya, gampang ya. Kalau kita pilih dan pilah ayat-ayat Quran secara tematik, maudhu'i, ibu-ibu ini hebat nanti untuk mendidik generasi yang akan datang. Apa visinya istri Imran? Inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Ya Allah, aku telah bernazar, aku telah mewakafkan kandungan yang ada di dalam perutku ini muharraran untuk menjadi pengabdi di Masjidil Aqsa, untuk jadi merbot masjid. Betul. Saya mau tanya, ada ibu-ibu di sini yang lagi hamil punya cita-cita anaknya jadi merbot masjid? Woi, woi, ngaku. Ada tidak? Gak mau, Pak. Emangnya anak gue mau makan apa? Merbot masjid katanya. Ya, merbot masjid berapa gajinya, bos? Ibu-ibu sudah berharap anaknya nanti pengen jadi ini, pengen jadi ini, pengen jadi ini, cita-citanya ya. Tapi tidak ada yang mikir siapa yang akan jadi merbot masjid. Makanya merbot masjid di zaman sekarang itu sisa-sisa yang nggak bisa kerja di mana-mana, udah di masjid aja udah. Padahal dulu ini jadi cita-cita seorang wanita mulia yang disebutkan dengan penuh kemuliaan di dalam Al-Quranul Karim, yaitu istrinya Imran, ibunda daripada Siti Maryam, yang kemudian melahirkan cucu yang namanya Nabi Isa alaihis salam. Anak saya nadarkan, saya wakafkan, kalau dia laki-laki, saya wakafkan anak ini untuk jadi merbot Baitul Maqdis. Gak ada ibu-ibu di Kampar ini yang punya cita-cita begitu, betul? Ayo kembalikan lagi ke visi ini. Maksudnya merbot di sini apa? Luas, bukan hanya tukang bersih, tukang ngepel, bukan. Merbot itu, Masjidil Aqsa itu artinya dia yang mengelola, dia yang mengatur syiar, dia yang membuat strategi, dia membuat rencana dakwah. Dan itu diperlukan orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas. Jadi merbot masjid itu ya, DKM zaman sekarang, merbot masjid zaman sekarang itu nggak boleh pendidikannya rendah. DKM itu harus apa? Doktor. Betul. Jadi kalau ada anak ibu doktor, insinyur, sarjana hukum, suruh anak-anak bapak dan ibu suruh jadi pengurus masjid. Siap? Supaya apa? Masjidnya hebat, masjidnya makmur. Nah, kalau masjidnya DKM-nya orang nggak lulus sekolah, bagaimana mau mengatur masjid? Bagaimana mau mengatur, mengelola ekonomi masjid? Itu perlu orang cerdas ngatur ekonomi, bikin koperasi, bikin minimart, apa tadi? Bikin macam-macam, bikin supermarket kalau bisa, bikin klinik, harus dokter. Mana bisa klinik nggak ada dokter? Mana bisa mart kalau nggak ada ahli ekonomi? Ya. Ayo anak-anak kita
dimanapun mereka berkiprah bekerja, dia harus jadi pengurus masjid. Untuk apa? Memakmurkan masjid, karena masjid ini pusat kaderisasi umat Islam. Takbir, takbir, Allahu Akbar walillahil. Seperti Rasulullah mengkader sahabat-sahabatnya di masjid. Masjidnya tidak megah seperti Masjid Al-Ittihad. Masjid Nabawi itu alasnya ini dulu kerikil, pasir. Atapnya itu pelepah daun korma. Tiangnya itu batang pohon korma. Kalau hujan itu becek. Tahu becek? Nah. Bahkan anjing-anjing orang Yahudi itu kalau hujan kehujanan dia berteduh di teras masjid yang ada pelepah kurma. Ya. Sederhana masjidnya, enggak hebat, enggak megah. Tidak marmer, tidak pakai AC, tidak pakai karpet yang empuk, tapi di situ lahirlah generasi terbaik umat Islam, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Merekalah penegak-penegak, pemegang panji-panji Islam yang memuliakan Islam, dicatat di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Jadi masjid ini, ibu-ibu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita harus menjadi ibu, harus punya visi bagaimana melahirkan, mendidik anak-anak kita itu mereka menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Insya ini cita-cita, ini visi Bapak Ibu semua. Harus jadikan anak-anak kita ini sebagai pemimpin, pemimpin buat keluarganya dan pemimpin untuk umat Islam. Insya Allah, karena kita ini defisit pemimpin. Banyak yang mau jadi maju dalam pemilihan pemimpin. Ya, tadi saya lihat di jalan baliho Pilkades. Oh, banyak calonnya. Menarik juga jadi kepala desa ya. Ada Pilgub, Pilwako, ada apa lagi? Pilbub, ada Pilpres lagi sebentar lagi 2024. Betul. Kita banyak yang mau maju jadi calon pemimpin, mau dipilih. Tapi sedikit pemimpin-pemimpin itu kalau sudah jadi yang rela berjuang, rela berkorban untuk mengabdikan dirinya, untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Kalau mau musim pemilu tahun 2023, nanti Bapak Ibu saksikan yang hadir di majelis taklim banyak calon anggota dewan datang. Betul? Betul. Coba sekarang, ada tidak anggota dewan di sini? Tidak ada. Mau jadi calon bupati, calon wali kota, hadir dia duduk di majelis taklim. Dekati ibu-ibu pengajian Aisyah karena masanya banyak. Oh, pengen dipilih. Tidak yang laki-laki, tidak yang perempuan, sama saja. Kalau sudah terpilih, tidak lagi datang di majelis taklim. Betul? Ini masalah, ya. Maunya dipilih, tapi setelah terpilih tidak mau lagi mendengar aspirasi rakyat. Sebelum terpilih bagi-bagi kartu nama. Ya, ini ada HP saya, silakan Bapak Ibu sampaikan aspirasi. Setelah terpilih, HP-nya diganti, nomornya hilang. Nomor yang saudara hubungi tidak terdaftar lagi. Tatito. Yang begini mau dipilih, jangan. Pilih mereka yang setiap minggu hadir di majelis ilmu, setiap bulan mau bersama-sama kita duduk di majelis ilmu, yang ahli sholat berjamaah, yang ahli membayar zakat, yang bagus puasa sunnahnya dan puasa Ramadannya. Insya Allah negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun. Ini kalau tidak ada peran ibu-ibu, emak-emak untuk mendidik generasi yang akan datang menjadi calon-calon pemimpin yang saleh, ini berat rasanya Indonesia akan bangkit dari keterpurukannya. Siap?
Siap mendidik anak-anak kita? Siap untuk mendidik anak kita dengan Quran dan Sunnah? Siap mendidik anak-anak kita untuk cinta kepada masjid, cinta kepada Quran? Takbir! Allahu Akbar walillahil hamd. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang ingin bertanya, fadhol. Oh, tutup doa langsung. Karena waktu tidak memungkinkan, mari kita sama-sama tutup pengajian kita pada siang hari ini ya dengan kita membaca Sayyidul Istighfar. Hafal Sayyidul Istighfar? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah perjumpakan kita insyaallah bukan hanya di dunia, tapi juga Allah akan perjumpakan kita nanti masuk ke dalam surganya Allah, reuni di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insyaallah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama. Ya, untuk kamar-kamar. Untuk kamar-kamar dan nah, di situ musola. Nanti di situ musola, ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insyaallah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insyaallah. Mau udah jadi.
Alhamdulillah berkat dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah, di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi, ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.